فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan channel kami, channel Muhammad Muhsin. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan manaqib dari seorang wali min auliyaillah. Beliau bernama Al-Habib Syekh bin Ahmad Boto Putih, Surabaya. Habib Syekh dilahirkan di kota Syeher pada tahun 1212 Hijriah. Anak dari Habib Ahmad Bafaqih dan silsilahnya sampai kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa lama memperdalam pengetahuannya di sana sini, pada tahun 1250 Hijriah, Habib Syekh mulai berani mengambil langkah dakwah menyebarkan ilmunya. Beliau sempat menjelajahi beberapa kota di Nusantara sebelum akhirnya memutuskan berlabuh di kota Surabaya. Di kota Surabaya inilah mulai memancarkan cahaya pengetahuannya. Beliau mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para penuntut ilmu sekitarnya. Beliau mengajarkan mulai dari ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya di tengah hingar-bingar dakwahnya itu, ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu walinya. Semenjak itu pula ia sering terhanyut alam Rabbaniyah, dan karomah-karomah yang luar biasa senantiasa mengisi kesehariannya. Sebagaimana seorang penganut ilmu tasawuf, Habib Syekh Bafaqih atau yang biasa lebih dikenal dengan nama Habib Syekh Boto Putih memiliki kepekaan yang tinggi akan syair-syair sufistik. Ia begitu mudah terbawa terbang oleh syair-syair gubahan para tokoh sufi. Apalagi bila yang menyenandungkan syair itu adalah adiknya sendiri, yaitu Sayyid Muhammad Bafaqih yang bersuara emas. Dakwah Habib Syekh di tanah Jawa amatlah sukses. Beliau berhasil mengislamkan banyak orang. Selain itu, beliau juga berhasil mencetak beberapa ulama. Walhasil, ilmunya benar-benar menyinari belantara Jawa yang masih awam kala itu. Pada suatu ketika tibalah Habib Syekh di kediaman salah satu pecintanya. Ini bukanlah kunjungan biasa, akan tetapi kunjungan yang syarat akan hikmah. Pasalnya, begitu bertemu dengan sahibul bait, sang wali menyampaikan permintaan yang agak ganjil. Beliau berkata, "Aku menginginkan 2 lembar permadani ini." Sang pecinta terkesiap, bagaimana tidak? Yang diminta junjungannya itu adalah permadani buatan Eropa yang super mahal. Barang itu baru saja dibelinya. Beliau amat menyayangi permadani itu hingga menempatkannya di tempat khusus. Begini saja, Anda boleh minta apa saja Habib, asal jangan yang ini, pinta sang pecinta. Berkata Habib Syekh Bafaqih, "Tidak, aku tidak menginginkan lainnya, saya kepingin yang ini." Dan akhirnya hati beliau, sang pecinta Habib Syekh tadi setengah mencair dan berkata, "Baiklah, kalau begitu Anda boleh mengambil 1 lembar saja." Setelah mendapatkan permintaannya itu, sang wali segera beranjak. Sang pecinta adalah seorang saudagar kaya raya.
Sewaktu disambangi sang wali, dua armada kapal dagangannya tengah berlayar di lautan dengan membawa muatan yang banyak. Sayang, nahas dua armadanya itu koyak akibat terjangan badai gelombang. Salah satunya terhempas lalu tenggelam, sementara satunya lagi selamat dan berhasil berlabuh di pelabuhan. Hati saudagar sedikit lega, syukur ndak dua-duanya tenggelam. Ia memeriksa kapalnya yang selamat itu dengan seksama, dan terpampanglah pemandangan yang ajaib di hadapannya. Ya, selembar permadani yang dihadiahkan kepada sang wali telah menambal rapat-rapat bagian yang koyak pada perahunya. Ia menyesali perlakuannya kepada sang wali. Mengapa tidak kuberikan kedua-duanya saja waktu itu? Kisah masyhur di atas dihikayatkan oleh Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Ali Drus dan dicantumkan dalam manuskrip Tajul A'ras, torehan pena Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Suatu malam seorang wali bernama Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seorang wali yang dulu dikenal royal menjamu tamu, menyuruh seorang sayyid yang bernama Abdullah bin Umar Al-Hindwan berziarah ke pusara Habib Syekh Bafaqih. Hai Abdullah, pergilah kamu ke pusara Habib Syekh sekarang dan katakan pada beliau, Abdullah Al-Haddad saat ini butuh uang 2.000 rupiah. Tolong berilah ia uang besok, perintahnya. Sayyid Abdullah segera berangkat. Sesampainya di sana, di pusara Habib Syekh, ia membaca ayat-ayat suci dan doa-doa. Kemudian ia membisikkan ke makam kalimat yang dipesankan oleh Habib Abdullah tadi. Selang 2 hari kemudian, Sayyid Abdullah berjumpa lagi dengan Habib Abdullah. Wali yang sangat dermawan itu nampak berbunga-bunga. Dan beliau berkata, lihat uang ini, aku terima dari Habib Syekh. Sembari menunjukkan segopok uang pada Abdullah Al-Haddad. Abdullah Al-Hindwan maksud kami. Maklum, 2.000 rupiah uang dulu sama nilainya dengan 12 juta rupiah uang sekarang. Sang wali yang berkaramah luar biasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, ulama besar yang pusaranya ada di daerah Boto Putih, Surabaya, dekat dari Masjid Sunan Ampel. Karena itu masyarakat lebih mengenal beliau sebagai Habib Syekh Boto Putih. Di masanya keulamaan Habib Syekh sulit tertandingi. Pengetahuannya yang sangat dalam, sehingga sewaktu tinggal di Surabaya, beliau menjadi oase yang mengobati dahaga orang-orang yang haus ilmu di tanah Jawa. Pencapaian luar biasa itu tidaklah didapatkan Habib Syekh dengan mudah dan gampang. Sebab ilmu takkan pernah ditumpahkan dari langit begitu saja. Sejak usia belia, beliau sudah bekerja keras menggali ilmu, belajar Al-Quran, bidang-bidang pengetahuan syariat dan tasawuf. Ya. Beliau guru pertamanya adalah ayahanda daripada beliau, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Kebetulan ayahnya sendiri adalah ulama yang sudah kesohor, ketinggian ilmunya, sudah orang yang sangat luar biasa. Ya, kemudian mengembangkan dirinya dengan belajar pada ulama-ulama yang ada di kotanya, di Syehir sana. Pada fase ini jiwa ilmunya sedang mekar-mekarnya, lagi bunga-bunganya. Semakin lama hatinya semakin merasakan haus tak terkira untuk meneguk pengetahuan. Sehingga beliau dengan seizin ayahnya memutuskan pergi berangkat ke Haramain untuk menyelami telaga pengetahuan di sana. Selama di Mekkah dan Madinah, beliau belajar kepada beberapa ulama besar, di antaranya Syekh Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Attar, Syekh Muhammad Saleh Ar-Rais Al-Zamzam, dan Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Alawi Jamalul Lail. Tak hanya sampai di situ, ia pun menyempatkan diri tinggal di Mesir untuk beberapa lama untuk menimba pengetahuan dari guru-guru besar kala itu. Beliau wafat pada tahun 1289 Hijriah di Surabaya.
Di atas pusaranya dibangun kubah yang megah sebagai perlambang kemegahan derajatnya. Sampai kini makamnya tak henti-hentinya diziarahi kaum muslimin untuk bertawassul dan mengharapkan barokah. Ya Allah, curahkanlah dan limpahkanlah keridhaan atasnya dan anugerahilah kami dengan rahasia-rahasia yang Engkau simpan padanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, saya ulil Fatihah.